Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Eh, Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat bertemu di kegiatan atau di forum pada pagi ini. Eh, Pada pagi ini saya sebagai leader sedikit akan membahas mengenai K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Tapi sebelumnya boleh ya saya bercerita ya. Jadi gini, tadi sebelum berangkat saya itu buka TikTok di medsos, itu sedang FYP. Ada seorang pekerja di Sulawesi Utara, itu tangannya bagian driji itu keputus 4 di perusahaan kayu lapis. Nah, saya kan penasaran ini. Saya buka scroll, setelah kita buka ternyata ketika bekerja dia dalam kondisi letih dan ada indikasi kecerobohan. Nah, ini kita yang bekerja di sektor industri manufaktur, terus terang saya langsung merinding ini. Loh, wah ini berarti pekerjaan kita kan intinya resikonya sudah tinggi. Nah, malam sebelumnya tadi malam saya itu mendapatkan WA. Ini nggak sengaja, nggak ada hubungannya apa enggak ini. Nah, saya dapat WA bahwanya teman satu angkatan saya kuliah itu kepalanya dijahit 23. Kenapa? Dia itu ketika bekerja nggak pakai helm, padahal di industri otomotif tempat dia bekerja itu lalu lalang benda kerja itu lewat atas, lewat menggunakan kren, tidak lewat bawah. Akhirnya kena jedes gitu, kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, ini dua hal ini yang semakin memicu saya untuk berbicara di depan teman-teman sekalian. Nah, mengenai kecelakaan kerja. Oke, kita mulai ya. Sebelum masuk ke panggung tadi, saya juga sempat scroll di Google. Saya buka, ternyata data dari BPJS Ketenagakerjaan itu 3 tahun terakhir itu angka kecelakaan kerja itu naik di Indonesia. Nah, ini apa yang terjadi, dan ini membuat kita harus bekerja itu harus safety. Kalau kita mengaca pada dua peristiwa yang tadi saya sebutkan, yang pertama apa? Sikap ketika bekerja, kita harus sesuai dengan standar operasi prosedur SOP yang ada di perusahaan kita. Kita bekerja ya, kita nggak boleh ceroboh, kita harus awas, kita harus aware, kemudian tidak main HP sendiri atau tidak bercanda ketika bekerja, sehingga kita juga safe. Nah, yang kedua, APD, alat pelindung diri, itu sangat penting bagi kita semuanya. Mengaca pada teman saya tadi yang kena kepalanya, di tempat kerja kita kan disediakan APD itu. Apa? Helm, kemudian sepatu safety yang tingginya sampai ke mata kaki, kemudian wear pack. Saya lihat teman-teman itu ada yang cuman pakai kemeja atau kaos. Pakailah kita pakailah wear pack, baju kerja, kemudian kaos tangan, masker yang sering teman-teman nggak pakai, itu juga melindungi kita dari bahaya kimia sebenarnya. Nah, dua hal ini yang sangat penting, dan kita harus aware supaya kita kerja itu safe. Jangan sampai anak istri kita bekerja, anak istri kita di rumah dapat kabar kita masuk UGD gara-gara kecelakaan kerjanya, nggak boleh seperti itu kan. Nah, kesimpulannya apa yang saya bicarakan tadi? Oke, apa ya yang bisa kita simpulkan? Bahwasanya keselamatan kerja itu sangat penting, kesehatan kerja sangat penting. Ada 2 faktor ya. Yang pertama adalah sikap kerja, yang kedua adalah alat pelindung diri. Itu saja apa yang dapat kita simpulkan. Oleh sebab itu, marilah ayo saya dan teman-teman sekalian, ayo kita patuhi prosedur keselamatan kerja, standar operasi kerja, dan kita menggunakan alat pelindung diri. Supaya apa? Supaya kerja kita safe, supaya kita nanti juga safety, tenang ketika bekerja. Oke, mulai hari ini, mulai detik ini, mari kita aware terhadap diri sendiri supaya kita aman ketika bekerja. Cukup gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Oke. Ya, berapa menit? Kurang dikit. Wah, sip. 4:42.